Assalamualaikum everyone, hello friend, long time no see. Welcome back to my YouTube channel. How's your day? Your day is fun. Who loves listening to exciting stories from fairy tales to legend? They all fall under narrative text. But what exactly is narrative text? Let's learn about it together. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Cerita yang gimana ya? Ayo kita belajar bersama-sama. Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Teks naratif adalah jenis teks imajinatif faktual pada masa lalu yang rangkaian peristiwa atau ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis. Jadi, teks naratif bisa cerita imajinatif atau cerita yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, genre of narrative text. Yang pertama, fable, cerita yang mengisahkan tentang hewan. Contohnya, The Lion and the Mouse. Yang kedua, legend atau legenda, cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari sebuah tempat. Contohnya, The Legend of Laketoba. Yang ketiga, fairy tales atau dongeng, cerita anak-anak yang mengandung unsur keajaiban terhadap para tokoh dan terdapat pesan moral. Contohnya, Cinderella. Selanjutnya, ada myth, cerita atau mitos yang dianggap faktual atau benar-benar terjadi. Contohnya, Nyi Roro Kidul. In the next, folktale, cerita yang diceritakan turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat. Contohnya, Malin Kundang. Genre selanjutnya, love story, cerita yang isinya berupa perjuangan untuk memperoleh cinta tokoh utama. Contohnya, Romeo and Juliet. Adapun genre of narrative text yang lain seperti science fiction, horror story, slice of life, and etc. In the next, what is the purpose of the narrative text? The first, to entertain the readers, yaitu untuk menghibur pembaca. The second, to amuse the readers, membuat pembaca menjadi bahagia. The third, to teach moral value, untuk mengajarkan nilai-nilai moral. The last, to change social opinion, dan untuk mengubah anggapan masyarakat umum tentang perilaku atau peristiwa. Selanjutnya, the generic structure of narrative text. Generic structure yang pertama, orientation, pengenalan tokoh, tempat, waktu. The second, complication, atau bagian masalah dalam cerita naratif tersebut. Yang terakhir, resolution, atau solusi dari penyelesaian masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan the generic structure of narrative text. The first, orientation. It set the scene and introduce the participant. Bagian ini digunakan untuk mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. The second, complication. Tells the problems of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, activities, or even that lead problem to the climax. It shows when the crisis arise. Menceritakan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini biasanya banyak melibatkan karakter utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. In the last, resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau solusi masalah yang terjadi, biasanya happy ending.
Selanjutnya, other generic structure. Selain beberapa struktur tadi, ada juga struktur yang bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Yang pertama, evaluation, the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story, yaitu mengulang kembali cerita atau pesan moral sebagai bentuk evaluasi. Yang kedua, coda, yaitu adanya perubahan nilai atau karakter cerita. Yang terakhir, reorientation, the ending of the story, biasanya menyatakan kesimpulan akhir dari sebuah cerita. Next, the language features of narrative text. First, use adverb of time. For example, once upon a time, one day, long time ago, and etc. Yang kedua, specific character, not general. For example, Cinderella, Snow White, Pinocchio, and etc. The third, use of adjective. To build non-group to describe the people, animals, or thing in the story. For example, a nice, diligent, kind-hearted man, and etc. Language feature selanjutnya, use of past tense. Example, the three bears discovered that someone had eaten their porridge. Next, use of time, connective, and conjunction. To sequence even short time. For example, however, although, later, then, and etc. Yang terakhir, use of action verb. For example, stood, explained, provided, and smashed. Selanjutnya, saya akan menunjukkan some example of narrative text stories. Beberapa contoh cerita teks naratif. The first, Timun Mas. Yang kedua, The Legend of Crying Stone. Selanjutnya, Mouse, Deer, and the Crocodiles. Next, Pinocchio, and the last, Rapunzel. Masih banyak contoh cerita teks naratif yang lainnya ya. Nah, di sini saya akan menampilkan salah satu contoh cerita teks naratif, yaitu Snow White. Snow White adalah seorang gadis kecil yang tinggal dengan bibi dan pamannya dan memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan dan bertemu dengan kurcaci. Nah, setelah kita baca bersama-sama paragraf pertama, yaitu orientation, paragraf 2 dan sampai 4, complication atau bagian masalah, dan paragraf terakhir, resolution atau penyelesaian sebuah masalah. Next, kita sudah sampai ke bagian terakhir, yaitu quiz time, waktunya kuis. Di sini saya menampilkan cerita tentang The Rabbit and the Turtle, si cepat dan si lambat. Kita baca sama-sama ya, sebelum masuk ke soalnya. Nah, setelah kita membaca cerita The Rabbit and the Turtle, kita bisa menjawab pertanyaan sederhana tentang cerita tersebut. Nanti jawabannya kita periksa bersama-sama ya. Oke, that's the end of our lesson on narrative text. Keep practicing, keep imagining, and see you in the next lesson. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang teks naratif. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.